Hadirin rahimakumullah, karena pada malam hari ini adalah hubungannya dengan kelahiran, saya mengutip dari Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan adabul wiladah hiya khamsah. Adabnya orang yang mendapatkan putra, lahir seorang anak darinya, itu ada 5. Walaupun di sini yang banyak adalah anak muda, tapi Anda semua adalah calon-calon bapak 2020 atau 2030 ya. Jadi semuanya adalah calon bapak, dan insya Allah juga akan memiliki anak sebagaimana saudara kalian tadi, sehingga sudah semestinya kita mengetahui bagaimana jika kita mendapatkan anak. Bahwa mengatakan ada 5 adab. Yang pertama, an yusir farhahu bizakari wa husnahu bil unsa. Hendaknya dia tidak terlalu senang, jangan terlalu over senangnya ketika mendapatkan anak laki-laki, dan sedih, sangat sedih ketika mendapatkan anak perempuan. Itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Ketika mendapatkan anak laki-laki bangga sekali, tapi ketika mendapatkan anak perempuan malu sekali, sampai wajahnya bukan pucat lagi, bahkan menghitam, seolah-olah menghitam, karena sangat malu ketika mendapatkan anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, man ala salasa banatin fa'adabahunna wa zawajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Barang siapa menanggung 3 putri, punya 3 anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan pendidikan agama sampai dewasa, kemudian dia menikahkannya dengan laki-laki yang baik, dan dia juga berbuat baik kepada putri-putrinya tersebut, falahul jannah, maka bagi orang tuanya adalah surga. Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita mendidiknya dengan baik sampai dewasa, kemudian dinikahkan, maka kita dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak laki tidak jamin ya. Anak laki tidak ada jaminan bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Tapi justru anak perempuan bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Ini ketika zaman jahiliyah dihinakan perempuan itu, Islam datang, Rasulullah SAW mengangkat derajatnya perempuan, bahkan yang punya anak perempuan dididik dengan baik, diperhatikan dengan baik, melebihi perhatiannya kepada anak laki-laki, maka orang tuanya akan masuk surga, menjadi jaminan masuk surganya orang tuanya. Ada yang kedua, asani an yu'adzina fi udhunil walad min fi udhunil walad. Yang kedua adalah adabnya ketika anak itu baru lahir, langsung hendaknya mengazani di telinga kanan, mengiqamati di telinga kiri. Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu musibyan. Barang siapa yang punya anak, kemudian dia mengadzani di telinga kanannya, mengiqamati di telinga kirinya, maka jin qarinnya tidak akan mengganggu anak tersebut. Anak yang jenengan akan aman, tidak diganggu oleh jin. Hendaknya anak itu sering kita talqin dengan
kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat-kalimat yang baik. Supaya apa? Supaya ketika anak itu mulai bisa bicara, maka pertama kali lidahnya yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Jadi jangan disingkatnya lagu dangdutan, mungkin baru bisa bicara akhirnya ini dangdut gitu. Jadi ketika kita ngundang anak itu sering-sering kita memasukkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah atau Allah, supaya ketika anak itu mulai bisa mengucapkan kalimat yang pertama terucap adalah la ilaha illallah. Asal yang ketiga, antusammihu isman hasanan, fadzalika min haqqil walad. Yang ketiga adalah orang tua punya kewajiban untuk memberi anak nama yang baik, karena nama yang baik itu adalah haknya anak yang wajib diberikan oleh orang tua. Alhamdulillah, jadi namanya baik sekali, Maryam, nama wanita yang salihah. Kalau orang tua tidak memberikan nama yang baik, maka kelak akan dituntut oleh anaknya, karena itu hak anak. Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, Fulan bin Fulan. Fa ahsinu asma'akum, maka hendaknya kalian bagusi nama kalian. Sampai kira-kira namanya kurang bagus, dipanggil di sekolah saja malu, ya. Padahal saat sekolah paling cuma 500 orang, sudah malu sekali. Ketika namanya kurang bagus, namanya agak lucu, agak aneh, sehingga membuat orang lain tertawa, malu anak ini ketika dipanggil. Padahal itu di hadapan cuma ratusan orang. Nanti kalau di hari kiamat kita akan dipanggil nama kita, nama bapak kita di hadapan seluruh makhluknya Allah yang miliaran, sudah tidak terhitung lagi berapa. Kalau tidak bagus, malu. Nah, kalau orang tuanya bilang tidak bagus pada anaknya, anaknya nuntut pada orang tuanya. Ar-Rabi', adab yang keempat adalah al-aqiqah, mengakikahi. Laki-laki, kalau anaknya laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Tapi kalau mau 1 kambing boleh juga, laki-laki perempuan boleh juga. 1 kambing sudah cukup menjalankan sunnah. Tetapi akal kamal, minimal kesempurnaan untuk laki-laki adalah 2 kambing. Rasulullah SAW bersabda, anil gulam syatani wa anil jariyah syatun la yadurrukum adhuranan kunna aminazan. Bagi bayi laki-laki adalah 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tidak masalah bagi kalian mau kambingnya laki-laki atau perempuan, tidak masalah, bebas. Yang penting sudah cukup umur, sudah memenuhi syaratnya korban, karena syarat akikah dan syarat korban sama. Memenuhi syarat, mau laki-laki, mau betina, mau jantan, tidak masalah. Tetapi yang paling utama adalah kambing yang punya 3 sifat, yaitu warnanya putih, gemuk, dan jantan. Kalau punya 3 sifat ini, maka itu adalah kambing yang paling utama untuk korban maupun untuk akikah. Al-khamis yang terakhir, an yuhannikahu bitamratin au halawah. Hendaknya mentahnik, tahnik itu nopo? Ditahnik dengan korma atau yang manis-manis. Kalau ada korma ya korma, kalau ada yang manis-manis, madu atau lainnya, kismis, ya. Diriwayatkan dari Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ketika aku melahirkan Abdullah ibnu Zubair,
Jadi Asma putrinya Sayyidina Abu Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Awam, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapat jaminan langsung dari Rasulullah SAW bahwa mereka masuk surga dan mereka masih hidup di dunia. Dan Asma menikah dengan Az-Zubair, sahabat Zubair, punya anak Abdullah. Nah, Asma ini cerita, ketika saya punya anak Abdullah di Kuba, jadi waktu itu masih perjalanan belum masuk Madinah, di Kuba sudah lahiran. Nah, kemudian ketika sampai Madinah, aku mendatangi Rasulullah SAW, kemudian aku berikan anak itu kepada Rasulullah, kemudian dipangku oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah minta kurma, kemudian dikunyah kurma itu, setelah itu dikeluarkan kembali, dimasukkan ke mulutnya si anak tersebut, sehingga ada sedikit yang masuk ke perutnya anak tersebut dari kurma yang telah bercampur dengan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pertama kali yang masuk ke perutnya bayi Abdullah ibn Zubair ini adalah sari kurma yang bercampur dengan ludah sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan tahnik. Jadi itulah adab-adab ketika seseorang punya anak. Yang pertama adalah jangan punya anak laki atau perempuan sama, jangan, kalau laki senang perempuan sedih, itu adalah jahiliyah. Islam punya anak laki ya senang, punya anak perempuan juga harus senang. Yang kedua adalah adzan dan qomat, telinga kanan telinga kiri. Yang ketiga memberi nama yang baik. Yang keempat akikah. Yang terakhir adalah tahnik. Itulah adab-adab orang yang memiliki anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal ini walafu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyil amjad wa bihi dhaharat dinil ayat. Man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Kali video saya ini bukan pantas nih kalau matur dengan kita video kali hakimu dibuat paling waktu sebisa menit mungkin sama pikiran napa luwe niki nyuwun ngapunten. Oke, langsung mohon niki kali hakimu tidak bahagian adab